Jadi apa sih yang dicari sebenarnya dari teman-teman ini untuk terus mempersoalkan ijazahnya Pak Jokowi meskipun pihak UGM udah bilang ini asli? Gue rasa TikTok kita sama TikTok lu sama deh kalau kita scroll. FYP-nya sama ya. Lu lihat nggak di TikTok sekarang anak-anak bilang, untuk apa sekolah? Nggak sekolah juga bisa jadi presiden? Bahaya nggak kayak gitu? To the point aja. Halo Sobat Sindo. Di tengah kegaduhan ijazah Jokowi, suara lantang datang dari mantan pimpinan KPK, Saud Situmorang. Apa yang membuatnya kiri menggema? Tidak hanya ijazah Jokowi, kita juga akan bicara soal wajah penegakan hukum, di mana KPK dinilai kehilangan taji. Sementara, Kejaksaan Agung kini justru tampil memuji. Bersama saya Ike Kesuma. Dan saya Gai Parto Sigit. To the point aja. Kita kupas tajam bersama Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Saud Situmorang. Yap, thank you. Halo Bang Saud, apa kabar? Terima kasih Mas Eka. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih. PCJ ini emang ciri khas banget ya. Ciri khas banget. Nah, ini kedinginan aja nih. Bang Saud, dalam beberapa waktu terakhir, Ya. Bang Saud mulai kencang berpendapat soal ijazah Jokowi. Kenapa ini mulai disuarakan oleh Bang Saud? Gibran nggak? Belum. Baru Jokowi ini yang sampai. Makanya judulnya ijazah. Ya. Ijazah anak sama bapak. Wah, ijazah anak sama bapak. Jadi sebenarnya baru munculnya baru ya, tapi sebenarnya kalau dari awal mulai dari ketika Bambang Tri menulis buku Jokowi Undercover, walaupun itu saya nggak dapat hard copy-nya ya, soft copy-nya ya, itu menjadi menarik karena apa? Coba dicek ya, bagi pemirsa semua kalau ada waktu, klik aja di situ Saud Situmorang mendongeng di PAUD. PAUD tuh PAUD belum SD, di bawah TK tuh PAUD. Saya tuh di KPK itu 4 tahun tuh kerja saya itu selain menjarain orang, itu saya mendongeng di depan PAUD. Bagaimana membangun nilai kejujuran, kebenaran, keadilan. Gue bawa boneka tuh, gue cerita tuh bagaimana ngedongeng gitu ya. Terus apa dong tujuannya kalau nggak tujuannya adalah membangun integritas mulai dari anak paling kecil. Terus nanti masuk ke kampus, saya bikin namanya Festival Integritas Kampus. Ya. Itu lebih keren lagi. Kita minta kampus cerita, lu apa aja dosa lu. Mereka bilang, gue minta duit sama ibu gua nggak beli buku, gua nyontek, gua ini skripsi apa segala macam. Itu semua ada gitu loh. Terus kemudian jadi ketika kemudian cerita bukunya Bambang Tri itu bicara tentang, itu kan bicara ijazah SD, SMP segala macam. Ya. Saya kayak seperti diingat aja ke belakang, cuman saya masih menahan diri. Ya kayak ini Saud kayak kehilangan topik gitu. Tapi setelah saya lihat kembali lagi yang saya kerjakan ke belakang, bahwa sebenarnya tujuan kita adalah di dalam membangun integritas itu yang paling sulit di KPK, menjaga integritas juga paling sulit di KPK. Justru menjarain orang gampang di KPK. Ketemu 2 bukti ya kan, Ya. kan kita kayak nembak di kebun binatang aja nih sebenarnya. Betul. Ya kan? Banyak kok itu semua itu. 5.000 surat, aku sering buat cerita waktu itu. 5.000 surat itu kalau gue telitiin pasti ketemu itu. Nah, tapi membangun integritasnya susah gitu loh. Makanya ketika kemudian saya melihat ini Rismon kok kayaknya sendiri ya, dari 200 juta rakyat Indonesia, Rismon, Michael Sinaga, Bonatua, Silalahi, terus kemudian Tifa, Roy, kok kayaknya nggak ada orang lain gitu loh. Ya. Padahal ini yang dikerjakan sama dia ini bahasa formil materialnya kita nggak ada keraguan bahwa sebenarnya memang potensinya sangat besar, bahwa itu memang iya, kalau bahasa saya itu kalau asli tunjukin, kalau palsu akui. Oke, kamu nggak ngaku, kita nggak perlu pengakuan. Biasa di KPK juga koruptor nggak pernah ngaku, tapi kita bisa buktikan bahwa itu palsu kan gitu. Ya. Nah, jadi maksud saya ketika kemudian orang bertanya, saya pun jadi ikut-ikutan ngundang Rismon ngomong juga. Ya, jadi maksud saya gini, kalau kemudian persoalan negeri kita ini adalah indeks persepsi korupsi 37, barusan saya ngomong di lembaga pengembangan ekspor, mereka dikasih beban PDP 30% APBN itu kan berat. Sementara kita tahu kan lembaga pengembangan ekspor kita di masa lalu tuh ekspor fiktif segala macam sampai triliun-triliunan gitu. Kayaknya aku bilang, kita bicara tinggi-tinggi, tapi kok kita nggak basic ke bawah menjaga integritas bangsa. Karena gini, ketika Anda memulai sesuatu peristiwa pidana yang menyinggung integritas, itu berikutnya itu akan ikut tuh. Ya. Kebohongan, penipuan, terus mendukung orang-orang yang tidak berintegritas, anak belum cukup umur dicalonin jadi wapres, itu ngikut gitu loh semuanya. Sebenarnya ujung di depan ini adalah perilaku yang menyamarkan dirinya sendiri, yang menurut saya, ya kok saya sekian tahun itu banyak bicara membangun mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi, Membangun integritas. Membangun integritas kok kemudian menentukan kayak gini aja kok susah banget gitu. Nah itu sebenarnya akhirnya saya ngomong gitu lah. Tapi kan benar atau tidak, palsu atau tidak ijazah mantan Presiden Jokowi, kan udah nggak penting lagi sebenarnya ke depan. Itu satu. Yang kedua, jadi apa sih yang dicari sebenarnya dari teman-teman ini untuk terus mempersoalkan ijazahnya Pak Jokowi meskipun pihak UGM udah bilang ini asli? Gue rasa TikTok kita sama TikTok lu sama deh kalau kita scroll. FYP-nya sama ya. Lu lihat nggak di TikTok sekarang anak-anak bilang, untuk apa sekolah? Nggak sekolah juga bisa jadi presiden? Bahaya nggak kayak gitu? Lepas itu benar atau nggak itu anak-anak itu ngomong ya. Ya. Tapi udah begitulah sekarang. Terus Mas Bay bilang, udahlah Bang Saud, maafin aja. Ini bukan soal memaafkan, bro.
Ini soal bagaimana kita ke depan sejarah Republik ini gitu loh. Meskipun secara undang-undang syarat untuk menjadi presiden cukup hanya lulusan SMA ya Bang ya? Ya, tetapi kan kita nggak bicara pidana itu kan sebenarnya nggak bisa Anda ngitung pidana itu sampai 1000 kesalahan baru kita menghukum orang gitu. Nggak begitu pidana kan? Satu aja Anda melakukan pelanggaran itu peristiwa pidana sebenarnya, dan Anda harus bertanggung jawab di situ gitu. Jadi kalau kembali lagi, jadi bukan soal sebenarnya saya bilang dampak dari paternalistik terus kemudian memberi contoh terus integritas itu. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman, di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton tadi, bahwa di sana ada diskusi yang sangat menarik, teman-teman, ya, tentang perbincangan mengenai kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, teman-teman. Nah, itu sangat menarik. Ada beberapa pakar hukum yang kita lihat bahwa ya mereka orang-orang yang mengerti tentang hukum, dan itu sangat luar biasa, teman-teman. Ya, mereka diskusi dan membahas itu apa yang terjadi saat ini, ada apa dengan kasusnya ijazah Pak Jokowi. Nah, sebenarnya ini udah lama, teman-teman, ya. Kejadiannya awalnya itu sudah lama sekali, tetapi barulah muncul, ya, baru-baru ini baru semakin dibongkar, ya, baru semakin ditelusuri. Nah, dan begitu banyak argumentasi yang terjadi di tengah-tengah media sosial dan juga di tengah-tengah publik saat ini, dan hampir semua rakyat Indonesia terus mempertanyakan mana ijazah Pak Jokowi asli, kenapa tidak bisa menunjukkan kepada rakyat Indonesia. Nah, apakah selama ini Bapak Jokowi hanya menggunakan ijazah palsu demi untuk memenangkan kepentingannya dan memenangkan sebagai presiden? Nah, apakah dengan cara seperti itu? Nah, sangat menarik apa yang disampaikan tadi oleh seorang bapak yang saya tidak tahu siapa namanya, tapi dia mengatakan dari PAUD, ya, sebenarnya anak-anak dari PAUD pun, PAUD loh ini dari sebelum TK, dan sudah menerapkan, ya, menanamkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, ya, nilai-nilai berintegritas, ya. Nah, itu sangat penting, ya, itu baru kepada anak-anak. Nah, bagaimana, ya, kepada kita yang sudah jadi orang tua dan terlebih kepada seorang pemimpin di negara kita ini, apakah mereka kehilangan kejujuran dan mereka sudah kehilangan integritas lagi, teman-teman. Nah, ini sangat menyedihkan sekali kalau ini memang benar apa yang dituduhkan kepada Pak Jokowi, yang kasus ini adalah ternyata juga dia tidak bisa membuktikan bahwa ijazahnya itu ijazah asli, namun tidak ada juga kejujuran dalam hal ini. Ini sangat membahayakan sekali dan sangat menyedihkan sekali negara kita ini, teman-teman, karena kita sudah dikelabui dan sudah dibohongi selama bertahun-tahun, ya, oleh seorang pemimpin nomor 1 di negara kita saat ini. Nah, tentu kita geser lagi, ya, kita bicara masalah ijazah. Tadi disampaikan, ya, ini kasus ini juga, ya, bukan cuma bapaknya, ya, ini juga berkaitan kepada anaknya, ya, juga sama wapres kita saat ini, Gibran juga. Nah, ini, teman-teman, ada apa kok bisa semudah ini mereka bisa melakukan sesuatu yang fatal ini, teman-teman, ya. Lalu para penegak hukum, ya, para KPU, ya, mereka juga kehilangan kejujuran, mereka juga kehilangan integritas. Nah, teman-teman, mari kita lihat apa juga yang menjadi tanggapan, ya, atau komentar pada teman-teman kita atau netizen yang ada di video ini. Nah, teman-teman, ada yang mengatakan di sini bahwa status ijazah Jokowi, ya, sangat penting, ya, karena akan jadi cerminan, ya, generasi muda, ya, harus segera dibuktikan bersama, ya, asli atau palsu. Ya, ini menjadi salah satu contoh nanti kepada anak-anak muda generasi selanjutnya. Karena sudah berulang-ulang kita menyampaikan, teman-teman, ya, kita dengarkan juga, jangan sampai ada orang yang melakukan, jangan sampai ada orang berikutnya yang mengulangi, ya, kesalahan seperti ini, ya. Itu yang kita antisipasi mulai saat ini, ya. Sebenarnya terletak masalah ini adalah bukan masalah ijazah asli atau palsu, tapi nilai-nilai kejujuran itu, teman-teman, ya, kualitas atau integritasnya seorang pemimpin, ya. Nah,
teman-teman cukup memahami dalam hal ini. Nah, perjuangkan ya perbaikan administrasi negara. Nah, logika aja, kalau Jokowi lulusan UGM ya nggak akan mungkin segoblok itu saat jadi presiden ya. UGM berbohong harus dituntut hukum secara pidana. Nah, ini juga ya dari UGM-nya apakah ada juga kelalaian ya, atau ada juga permainan dari pihak rektor UGM, kampus UGM ya, kenapa bisa terjadi peristiwa ini ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Penegak hukumnya tidak punya nyali, takut karena dibayar mahal, bukan miliaran triliunan, sampai yang benar-benar disalahkan yang salah dibenarkan. Karena uang besar itu pejabat koruptor suka membulang ya, memutarbalikkan fakta. Hati-hati pejabat macam itu calon penghuni neraka. Nah, bisa saja terjadi teman-temannya, karena ya katakan kalau dari pihaknya yang tergugat saat ini ya, dia bisa memberikan ya, katakan seperti teman-teman yang komentarin tadi ya. Nah, sehingga dari para penegak hukumnya tidak lagi berani, karena dengan mereka cungkil atau dengan mereka juga ya memaksakan ya terus membongkar kasus ini, jadi mereka kena batunya sendiri. Nah, mungkin bisa saja mereka agak, bukan masalah, tapi takut lah ya, tidak punya keberanian lagi untuk membongkar kasus ini. Tapi ya mudah-mudahan ini hanya sebagai asumsi masyarakat ya. Tapi kita percaya kepada para penegak hukum ya, mereka juga punya integritas atau punya kuasa ya untuk bisa mengambil satu keputusan atau tindakan dalam kasus ini, teman-teman. Kita melihat ya, merasa prihatin dan sedih ya, gara-gara ulah Pak Jokowi nama UGM tercemar ya. Jokowi harus bertanggung jawab, harus diadili ya, sudah mencemarkan nama UGM dan bikin malu-maluin alumni UGM ya. Bambang Tri saja siapa dipenjara, sampai dipenjara ya, anggap mencemarkan nama baik presiden. Saat itu Jokowi masih presiden ya, tapi ternyata apa yang ditulis Bambang Tri adalah suatu kebenaran. Nah, sangat sedih ya teman-teman ya. Aku juga gimana negara kita ini teman-teman ya, dibawa kemana. Nah, jadi ini salah satu contoh dan pelajaran penting buat kita generasi muda saat ini ya. Jangan sampai ada orang yang mengulangi kelakuan atau kesalahan yang sama seperti ini. Tapi kita bersyukur ya teman-teman ya. Terima kasih kepada teman-teman kita ya, para pakar hukum ya kita, yang selalu mereka berusaha untuk membongkar ya kebenaran kasus ini ya. Mereka juga sudah dari pihaknya sudah mengatakan bahwa kalau memang kami terbukti mencemarkan nama baik atau merusak nama baik dan apa yang kami tuduhkan ini seperti Roy Suryo dan Risma Subhan Palan semua, dan mereka sudah siap di penjara teman-teman, kalau memang Jokowi bisa membuktikan jasanya asli ya. Tapi apakah saat ini mereka sudah mendapatkan jawaban yang pasti seperti itu? Tidak, tentu masih dalam abu-abu ya, masih dalam abu-abu semua ini ya. Dari pihaknya Jokowi ya tidak berani menunjukkan ijazah aslinya ya. Hanya dua kemungkinan ya, karena takut ya, karena itu adalah palsu, atau memang sengaja ya, terus membuat kegaduhan di negara ini. Nah, apalagi yang dipertahankan Jokowi bukti kuat ada di tangan tim Roy Suryo ya. Yang anehnya sekarang penegak hukum sepertinya mengulur-ulur waktu. Benar ya, penegak hukum ini mereka mengulur-ulur waktu supaya biar mereka sedang mencari
apa itu sebagai celah ya untuk mengalihkan nanti isu politik ini, mengalihkan perhatian para masyarakat ya. Tapi tentu dalam hal ini tim Roy Suryo tetap konsisten untuk berkomitmen ya menjalankan ya mempertahankan kasus ini teman-teman sampai selesai ya. Terpenting masyarakat ya percaya bukti tim Roy Suryo sangat akurat ya. Hampir seluruh rakyat Indonesia ya mereka percaya bahwa apa yang dikaji, apa yang dibuktikan oleh Roy Suryo ya di sana, termasuk Bapak Bonatua Silalahi, mereka mengkaji kembali dan masyarakat Indonesia mereka lebih percaya ya data-data akurat yang sudah dikatongi. Anehnya negeriku masalah selembar kertas kok dirahasiakan ya. Kalau memang itu asli dan lulus dari perkuliahan atau sekolahan dari mana saja ya, kenapa mesti dirahasiakan? Kenapa mesti dipertahankan sekali? Daripada masyarakat Indonesia ini tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak bisa kerja hanya gara-gara memikirkan selembar kertas ini. Kenapa seorang pemimpin ya senang sekali untuk ya mempersulit, menyusahkan rakyatnya sendiri seperti ini ya. Kalau memang asli dan lulus dari perkuliahan atau persekolahan, kenapa mesti dirahasiakan? Sudah 7 orang pemimpin negeri ini, hanya kali ini negeri adul dalam segala hal. Nah, memang benar teman-teman ya. Kita melihat bahwa apa yang terjadi ya sangat kacau sekali ya. Bukan hanya kasus ini, tapi berdampak kepada perekonomian Indonesia juga sangat terganggu ya. Oke teman-teman, bagi Anda yang ingin memberikan satu pendapat atau komentar, silakan berikan komentar Anda di dalam kolom video yang ada di channel ini ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam NKRI, harga mati.